محمد رسول الله حي على حي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Baitul Aziz. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada sunito dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, marilah kita jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah makalah mutiara hikmah dari ulama. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal siapa Tuhannya. Ketika manusia merenung, bertafakur, bertadabbur bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti ada penciptanya. Jangankan makhluk hidup, benda mati pun ada penciptanya. Mikrofon ada penciptanya. Kipas angin ada penciptanya. Lalu siapa pencipta alam semesta ini? Siapa yang menciptakan manusia?
Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memasuki usia dewasa, memasuki usia akil balik, sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ketahui bahwa ayahnya seorang pembuat patung, yang dimana patung itu disembah, berhala-berhala disembah, dan Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim berpikir tidak mungkin berhala itu adalah Tuhan, karena berhala tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi menciptakan alam semesta. Ketika di malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang yang menyinari alam semesta, Nabi Ibrahim berpikir, apakah bintang adalah Tuhan? Tapi ketika masuk waktu pagi, waktu fajar, bintang itu menghilang, maka bintang bukanlah Tuhan. Lalu di siang hari Nabi Ibrahim melihat matahari yang cahayanya menyinari bumi, yang memberikan manfaat. Apakah matahari adalah Tuhan? Namun ketika malam hari matahari menghilang, maka matahari bukanlah Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan ilham, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa makhluk yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan, yakni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika manusia diciptakan di muka bumi ini, apa tugas dan peranan manusia? Ada dua tugas peranan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi fungsi peranan manusia yang pertama di muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah ubudiyah, ada ibadah non-ubudiyah. Ibadah mahdhah atau ibadah ubudiyah, puasa, sholat, zakat, umroh, pergi haji, adalah ibadah mahdhah atau ibadah ubudiyah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah non-ubudiyah, segala aktivitas yang kita niatkan untuk mencari dan mengharapkan ridha Allah, maka setiap detiknya bernilai ibadah. Seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka setiap detiknya bernilai ibadah. Seorang pelajar yang menuntut ilmu, maka setiap detiknya bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas peranan yang kedua manusia adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, Allah berdialog dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang merusak dan di dalamnya orang yang melakukan pertumpahan di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, para malaikat, selalu bertasbih, memuji, mensucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang di dalamnya melakukan pertumpahan darah dan melakukan kerusakan alam, kerusakan sumber daya alam, sedangkan kami para malaikat selalu memuji namamu, selalu mensucikan namamu? Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melebihkan manusia dibandingkan malaikat. Malaikat diberi jasad, diberi ruh, diberi akal, tapi tidak diberikan hawa nafsu. Oleh karenanya malaikat selalu taat kepada Allah, tidak akan pernah membangkang kepada Allah. Manusia diberi jasad, diberi akal, diberi ruh, diberikan hawa nafsu, maka manusia berpotensi bisa membangkang kepada Allah, bisa taat kepada Allah, bisa menjalani perintah Allah, bisa tidak menjalani perintah Allah, bisa menjadi lebih mulia dari malaikat, dan bisa menjadi lebih hina daripada hewan. Semoga Allah SWT membimbing kita agar kita senantiasa sebagai hambanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Fastaghfirul azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.